Setelah 4 hari dilanda banjir, sejumlah titik-titik air di Jakarta sudah mulai surut. Warga pun kembali berbenah. Namun BMKG memprediksi akan terjadi curah hujan yang lebih tinggi dan air rob yang akan memicu banjir susulan. Di pihak lain, ketidakpastian infrastruktur Pemda DKI menambah kusut upaya penanganan banjir. Dan untuk membahasnya, di studio telah hadir Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Bapak Mulyono Prabowo dan pengamat tata kota ada Bapak Nirwono Yoga atau Mas Yoga. Ya. Namun sebelum kita mulai dialog, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Hujan dengan tingkat intensitas tinggi seperti pada minggu malam diprediksi akan kembali mengguyur wilayah Jakarta pada hari Jumat. Selain intensitasnya tinggi, cakupan wilayah yang akan diguyur hujan juga lebih luas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengatakan, apabila pada minggu malam lalu hujan dengan intensitas tinggi hanya berfokus di wilayah utara Jakarta, maka pada hujan yang diprediksi turun Jumat Sabtu akan mencakup seluruh wilayah DKI Jakarta sampai dengan Bogor. Selain hujan deras selama 3 hari berturut-turut, tepatnya dari tanggal 12 hingga 14 Februari, banjirop dengan ketinggian tertinggi, yakni sekitar 1 meter, diprediksi juga akan terjadi di wilayah pantai Jakarta. Di pihak lain, Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan, persoalan non-teknis atau sosial adalah penyebab banjir, antara lain pembebasan lahan dan normalisasi sejumlah kali di Jakarta yang belum tuntas. Selain itu, masih ada beberapa titik yang belum dilebarkan sehingga hal itu akan mengurangi daya tampung air dan mengakibatkan banjir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memprogramkan pengendalian banjir Jakarta, khususnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yakni normalisasi Kali Ciliwung, Sunter, dan Pesanggerahan. Hal itu dianggap mampu mengatasi banjir yang selalu melanda ibu kota setiap tahun. Namun cara itu masih diragukan efektivitasnya. Ya, selamat pagi Pak Prabowo dan Mas Yoga. Ini kalau kita lihat tadi paketnya adalah sepertinya mitos banjir 5 tahunan sudah tidak berlaku lagi sekarang. Betul. Karena banjir selalu terjadi setelah 2012, 2013, 2014, dan sekarang 2015. Setiap tahun selalu ada. Tapi saya ke Pak Prabowo dulu. Pak Prabowo, jadi kalau kita lihat warga Jakarta tampaknya selalu was-was jika musim hujan tiba sekarang. Karena apalagi dengan kita lihat akhir minggu kemarin, hujan yang terus mengguyur Jakarta, dan itu hingga muncul lagi bahwa perkiraan di akhir pekan ini akan terjadi atau peningkatan intensitas hujan semakin tinggi. Benarkah demikian atau bagaimana sebenarnya perakiraan dari BMKG? Ya, kalau kita lihat pada skala panjang memang periode musim hujan di wilayah Jabodetabek itu antara bulan-bulan November sampai akhir Maret. Kemudian kalau kita lihat periode puncaknya pada umumnya terjadi pada 10 hari terakhir bulan Januari dan 10 hari pertama bulan Februari. Dan kemarin pada saat tanggal 9, tanggal 10 memang tercatat rekor curah hujan paling tinggi selama ini. Bahkan itu istilahnya mematahkan rekor yang terjadi pada tahun 74, 270, saat kemarin sempat tercatat sampai 360. Meskipun pada waktu-waktu mendatang ini potensi untuk terjadi hujan dengan intensitas sedang lebat ini masih memungkinkan karena kita masih dalam periode musim penghujan seperti ini. Namun kalau kita melihat potensi untuk hujan lebat masih kemungkinan terjadi, namun untuk mencapai rekor apa yang sudah terjadi sudah mulai meluruh. Berarti dengan rekor yang tinggi kemarin, dengan curah hujan kemarin sekitar berapa Pak? 360 mm itu? Satu hari. Nah, ini belum berarti masuk ke dalam puncak dari musim hujan itu. Karena kan sebelumnya diperkirakan tadi kalau menurut Pak Prabowo adalah akhir Januari masuk ke awal Februari biasanya seperti itu. Ya, kebetulan ya kalau kita lihat kemarin kan pada awal 10 hari pertama bulan Februari. Jadi masa-masa puncak musim hujannya memang masuk di periode itu. Namun yang perlu kita waspadai ke depan ini potensi untuk terjadi hujan skala intensitas sedang sampai lebat ini masih memungkinkan terjadi dengan durasi yang bisa panjang karena dari siang sore ke menjelang pagi. Itu yang terjadi nah kebetulan kemarin yang terjadi itu terkonsentrasi di sebelah utara memang. Yang perlu kita waspadai selain hujan yang banyak di Jakarta ini kan biasanya wilayah selatan yang perlu kita antisipasi juga, meskipun Jakarta tidak hujan, tapi kalau selatan hujan biasanya ada kiriman dari daerah hulu itu yang kemudian perlu kita waspadai. Di samping
Untuk tanggal-tanggal ini antara 13 sampai 16 ini memang pada periode puncak pasang air laut naik. Nah itu juga perlu diwaspadai juga karena pada saat-saat periode ini kecenderungan untuk surut cepat itu akan sulit. Akan sulit, akan berkurang seperti itu. Saya ke Mas Yoga. Mas Yoga, ini kalau kita lihat tadi dengan durasi yang panjang dan juga ternyata intensitas yang cukup tinggi pada kemarin hari Minggu berarti ya, Senin itu. Nah ini kan kita lihat ternyata yang kembali lagi mitos itu tidak berlangsung sekarang ini. Nah ini Anda melihatnya sebenarnya kenapa sih? Apa yang kalau kita lihat hujan yang sedang saja sekarang Jakarta sudah tergenang. Nah ini menurut Anda seperti apa? Ya kalau kita amati kemarin ini saya bisa menjelaskan ada dua hal. Ini kan banjir sudah beda ini sebenarnya. Kalau yang minggu ini banjir ini lebih kepada hujan lokal, kemudian akibat buruknya sistem drainase kita sehingga terjadi genangan-genangan lokal. Kalau kita perhatikan mulai dari di Kelapa Gading, Green Garden, kemudian Grogol, itu lebih pada faktor kelokalan. Artinya ini juga mitos nih bahwa mengatakan bahwa banjir kiriman dari Bogor itu tidak ada dalam konteks dalam bencana banjir yang 1-2 hari kemarin ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kemarin ini kan banjir lebih dominan di daerah utara, barat, timur sebenarnya, sehingga pusat ke selatan ini kan lebih aman karena hujannya hujan ringan. Bisa kita bilang bahwa ini sebenarnya belum kategori yang lebat nggak sih? Atau masih dalam kategori yang sedang? Kalau dari intensitas wilayah jelas, jadi artinya yang baru hujan sedang sampai berat itu kan baru utara. Bahasa hujan lokal berarti? Iya, hujan lokal. Artinya ini bisa kita katakan banjirnya banjir lokal, gitu kan. Nah, kalau prediksi dari BMKG nanti akan menuju ke pemerataan hujan, artinya seluruh wilayah Jakarta hujan, nanti diperparah dengan daerah Bodetabek juga hujan, maka ini akan menjadi banjir rutinan karena di sini ada dua hal pokok. Pertama ada banjir lokal, yang kedua nanti ada akan banjir kiriman karena dari Bogor akan mengalirkan air hujan. Nah kalau ini yang terjadi, maka ini akan membedakan yang kemarin. Kalau yang kemarin ini praktis tidak banyak pengungsi karena sungai dan waduk situ yang kita tinjau ke lapangan tidak ada yang meluap. Nah ini yang kemarin ada pernyataan yang agak kurang tepat pada waktu mengatakan bahwa Pak Gubernur mengatakan bahwa Jakarta belum darurat banjir karena kampung pulau belum tenggelam. Nah ini menurut saya persepsi informasi yang salah karena ini di sini kan ada dua hal yang dibedakan. Kalau kemarin itu banjir lokal, yang akan diprediksi ini adalah akan menjadi termasuk juga ada banjir kiriman yang dari Bogor. Nah tentu penanganannya jadi berbeda gitu ya. Penanganannya begini, maksud saya kalau yang disebutkan untuk normalisasi kali, revitalisasi waduk, ini pasti kaitannya dalam konteks termasuk banjir kiriman. Tetapi kalau konteks yang kemarin ini banjir lokal, maka penanganannya harus melakukan perbaikan saluran drainase. Nah ini solusinya jadi berbeda harusnya. Nah tapi kan kalau kita lihat tadi kalau Mas Yoga juga mengatakan ada beberapa daerah tempat-tempat salah satunya adalah Gading yang menjadi langganan setiap tahunnya dan itu kita lihat gampang tergenang tapi susah surutnya dan surut bisa ambil sekitar 4-7 hari. Ini kenapa sih sebenarnya dan ini selalu menjadi masalah yang tidak pernah bisa terurai. Betul. Yang pertama, banjir yang lebih dari 1 hari ini membantah juga pernyataan dari Pak Gubernur bahwa dalam 1 hari banjir akan harus surut. Nunggu kampung pulau tenggelam. Ya, ini perbedaan, dua hal yang berbeda. Nah, kenapa Kelapa Gading ini surut lama ya? Karena sebenarnya secara alami daerah kawasan Kelapa Gading ini merupakan daerah resapan air. Di dalam rencana umum tata ruang Jakarta pun sebenarnya di 1985-2005 itu ditetapkan sebagai daerah resapan air. Tetapi seiring dengan pembangunan 1985-an, 1990-an ya, mereka berkembang menjadi daerah yang masif. Nah, secara alami yang tadinya berupa rawa situ, ini kan tempat parkir air secara alami juga yang akan datang. Jadi pada musim hujan seperti ini sebenarnya tidak akan terjadi banjir lokal di daerah Kelapa Gading seandainya Kelapa Gading pada saat yang dulu menyediakan juga waduk tangkapan. Jadi bolehlah membangun, tetapi harus diimbangi dengan penyediaan waduk. Nah, kita lihat juga saluran airnya kan lebih dari 1 meteran. Tetapi yang dipersoalkan adalah air ini mau dibuang kemana, gitu kan? Karena kondisi lahannya kan seperti kayak mangkok kecil gitu. Kalau tidak ada daerah tangkapan dalam bentuk wujud besar seperti waduk kecil lah ya di daerah Kelapa Gading, maka jangankan nunggu banjir kiriman gitu ya, banjir genangan yang lebih dari 1-2 hari dipastikan
Kelapa Gading akan tergenang lebih lama lagi. Berarti kalau kita lihat sekarang daerah resapan juga sudah mulai berkurang Ya, dan jelas, ada masalah-masalah lain seperti kalau kita lihat apakah drainase yang tidak juga ideal ini juga menjadi salah satu masalah. Iya. Contoh, saluran drainase di Jakarta ini yang berfungsi optimal hanya 33%. Jadi dari pengamatan kami di lapangan hanya sepertiga sebenarnya saluran drainase yang berfungsi. Nah, ditambah juga peninggalan drainase kita ini kan 1970-1980-an. Jadi belum ada perbaikan secara signifikan dari kapasitas dan diameternya. Contoh, drainase yang dirancang oleh PU ini sebenarnya hanya untuk dalam kondisi normal, yaitu hanya cukup untuk 60-70 mm per hari. Per hari. Sementara Jadi, tadi kalau kita dengar dari Pak Prabowo adalah 300 Pak Mulyono kan ini mengatakan sudah lebih dari 300. Artinya kalau kita berpikir seperti itu, drainase yang disediakan minimal kan harusnya 2 bahkan 3 kali lipat dari ukuran standar sekarang. Contoh, di daerah Kuningan seperti ini ya, Kuningan sama dengan Gatusbroto, rata-rata lebar drainase kita itu hanya berkisar antara 50 sampai dengan 1 meter. Jadi 50 cm sampai dengan 1 meter saja. Artinya kalau kita mau ngikutin dengan intensitas hujannya lebih tinggi seperti ini, minimal kalau setengah meter kan harusnya 1,5 meter. Sementara yang 1 meter seperti Gatusbroto, Sudirman, Tamrin harusnya lebih dari 3 meter. 3 meter. Kalau ingin mengikuti dari curah hujan yang semakin tinggi. Nah, jadi kalau sistemnya masih seperti sekarang, hujan 1-2 jam saja, sudah pasti saluran drainase kita tidak akan pernah cukup. Menampung itu sudah pasti nggak cukup, logikanya sudah melebihi 1. Kedua, yang kita amati juga kenapa Istana Merdeka, Sarinah, Balai Kota kemarin juga tergenang, selain drainasenya sudah tidak mencukupi, hampir semua kafling di sekitar kawasan tersebut semuanya diperkeras. Kalau tidak diaspal, di beton. Nah, sehingga semua air yang jatuh di setiap kafling itu dibuang ke jalan. Jadi sudah drainasenya kecil, kaflingnya semua juga membuang air ke jalan. Itulah yang akhirnya menyebabkan genangan air terjadi di jalan-jalan seperti itu. Dan jadi lama surutnya karena ini tidak tahu mau dibuang kemana. Nah, Oke, baik Pak Prabowo, ini kalau kita mau nanya sebenarnya berapa sih kalau kita membandingkan curah hujan yang terjadi pada minggu lalu dan akan terjadi pada minggu-minggu ke depannya seperti apa? Kita akan membahasnya usai jeda dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi.